Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dalam melakukan suatu aktivitas. Mereka yang menyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan, aktivitas, serta haknya, seperti halnya masyarakat lain dan memerlukan bantuan dari pemerintah agar mereka dapat beraktivitas layaknya masyarakat biasa. Di Indonesia sendiri, khususnya Kota Bandung, terdapat masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial pada tahun 2021 terkait data penyandang disabilitas fisik Kota Bandung, itu terdapat 1.280 orang, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas tersebut dengan program-program yang ada untuk merealisasikan kota yang ramah untuk disabilitas dan kota yang aksesibilitas terhadap penyandang cacat, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam implementasi program tersebut, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan, seperti dalam aksesibilitas. Terdapat bukti fisik di beberapa wilayah Kota Bandung, seperti trotoar yang belum layak digunakan untuk penyandang disabilitas karena dijadikan lahan parkir liar serta pedagang kaki lima, penyediaan taman tematik berupa taman inklusi untuk disabilitas yang belum baik, serta akses untuk beribadah yang belum disediakan jalur khusus untuk kursi roda. Lalu, untuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas Kota Bandung masih memiliki beberapa masalah, diantaranya keterbatasan informasi lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, rasa percaya diri yang rendah, adanya stigma negatif bagi para penyandang disabilitas, lalu yang terakhir adanya latar belakang pendidikan yang menjadi sebuah permasalahan. Tujuan dari pembahasan masalah ini adalah untuk mengetahui evaluasi implementasi program pemerintahan Kota Bandung dalam rangka merealisasikan kota ramah disabilitas dan kota yang aksesibilitas terhadap penyandang cacat, baik secara fisik maupun non-fisik. Model evaluasi yang akan kami gunakan adalah model evaluasi container stack, yaitu yang merupakan model evaluasi yang mengutamakan dua jenis operasi, yaitu description dan judgment, serta membagikan tiga fase dalam evaluasi program, yaitu persiapan atau antecedent, proses atau transaksi, yaitu transaction atau proses, dan hasil atau outcome. Fase persiapan berisikan tentang perencanaan berupa persiapan, legalitas, dan SOP. Pada fase proses, akan dilakukan pelaksanaan program, kesesuaian prosedur dengan pelaksana, dan pada fase outcome, akan membahas tentang hasil atau keluaran dari program. Description sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu intent yang berarti goal atau tujuan, dan observation yang berisikan efek atau akibat atau yang sebenarnya terjadi. Sedangkan judgment berhubungan dengan standar yang mana berhubungan dengan tolak ukur atau kriteria, dan judgment yang berhubungan dengan pertimbangan. Model container stack menegaskan bahwa ketika kita menimbang-nimbang di dalam nilai suatu program, maka kita perlu melakukan perbandingan relatif antara suatu program dengan standar. Model ini menekankan kepada evaluator agar dapat membuat keputusan penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Container stack menunjukkan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgment atau menilai. Di dalam model ini, data tentang antecedent atau input, transaction atau proses, dan outcome atau produk tidak hanya dibandingkan dengan menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak atau absolut agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan di dalam suatu program. Data dari Dinas Sosial Kota Bandung menyebutkan, di tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandung sebanyak 5.359 jiwa. Terkait dengan hal itu, maka dibutuhkan fasilitas umum yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Melansir republika.co.id, di tahun 2019, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan meluncurkan bus yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 2 bus telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mengangkut kursi roda bagi para penyandang disabilitas. Di Kota Bandung punya fasilitas umum ramah disabilitas, namun belum tersebar secara menyeluruh. Pengamat tata kota ITB, Petrus Natavalian, menuturkan pembangunan pedestrian
khususnya pada trotoar-trotoar jalan di Kota Bandung, pada umumnya cukup layak. Namun, untuk kata sempurna, sejumlah trotoar di Kota Bandung masih jauh dari layak. Di beberapa titik, seperti kawasan Jalan Dago sampai Jalan Riau, sudah ada jalur bagi para penyandang disabilitas. Sayangnya, fasilitas tersebut tak berkesinambungan dengan jalan lainnya di Kota Bandung. Koordinator Forum Perjuangan Difabel, Jumono, mengungkapkan, di kawasan Dipati Ukur, trotoar banyak berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang. Para pengguna kursi roda pun terpaksa harus turun ke jalan, menggunakan jalan umum. Mereka harus menghadapi resiko besar karena akan bersaing dengan kendaraan. Pemerintah dinilai tak konsisten dalam pembangunan yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Dari segi konteks, Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini hadir untuk menggantikan Perda Kota Bandung sebelumnya Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat, yang materi muatannya dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum penyandang disabilitas saat ini. Perubahan yang paling mendasar pada Perda ini adalah pergeseran paradigma yang tidak lagi hanya memandang masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai masalah sosial yang pemenuhannya berupa kebijakan jaminan, rehabilitasi, dan bantuan sosial saja, tetapi juga dari segi pemenuhan hak akan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang setara dan bermartabat. Namun dari segi konteks ini, masyarakat menilai pergeseran paradigma yang ada juga seharusnya perlu dibarengi dengan pemilihan dan penggunaan diksi yang lebih tepat dengan perkembangan kondisi di masyarakat saat ini. Penggunaan diksi disabilitas dianggap mengandung kesan diskriminasi yang lebih diartikan sebagai keterbatasan kemampuan. Pada perkembangannya, penggunaan diksi ini sejatinya sudah tergeser dengan diksi yang lebih humanis, yaitu difabel atau difabilitas yang bermakna kemampuan berbeda. Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan akan persamaan hak penyandang disabilitas, tentu tidak bisa dilepaskan dari sasaran mendasar, yakni penghapusan stigma. Maka dari itu, dalam melakukan delivery kebijakan yang memperkenalkan penggunaan paradigma baru ini, pemilihan dan penggunaan frasa kunci yang tepat merupakan satu unsur utama yang perlu diperhatikan. Hal ini penting karena memiliki andil besar dalam memengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat, dan pada akhirnya menentukan efektivitas dari kebijakan tersebut secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Dalam hal implementasi Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka ada beberapa poin yang menjadi inti dari evaluasi proses ini. Yang pertama, terkait dengan dasar kebijakan penyandang disabilitas, diawali dari diratifikasinya konvensi untuk hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan oleh PBB yang melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2011 yang menempatkan disabilitas sebagai suatu prioritas isu dalam pemerintahan, sehingga dapat terimplementasikan dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hingga akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk menghilangkan pembatasan dan hambatan bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, untuk undang-undang ini juga sebagai bentuk dari penjabaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pelayanan publik harus memenuhi asas-asas pelayanan publik seperti asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari seluruh aturan yang ada terkait penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia belum memiliki aturan terbaru mengenai penyandang disabilitas. Maka aturan tersebut juga sebetulnya sudah diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, hal kedua terkait bagaimana disabilitas Kota Bandung dapat dilihat dari jumlah penyandang disabilitas yang terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas di Kota Bandung juga mengalami berbagai permasalahan. Di antaranya yang pertama adalah
penilaian atau stigma masyarakat yang mana penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai seorang yang cacat, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat. Yang kedua, mobilitas dan aksesibilitas pelayanan publik pun perlu untuk dibenahi, mengingat penyandang disabilitas Kota Bandung seringkali mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam kota karena fasilitas publik yang tidak ramah terhadap disabilitas. Yang ketiga, pelayanan publik diberikan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas publik sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas seperti daerah Cihampelas dan alun-alun Kota Bandung. Namun, bagaimana dengan kebermanfaatannya perlu dilihat dari perspektif penyandang disabilitas itu sendiri. Yang keempat, adapun penyandang disabilitas yang paling bersentuhan dengan aksesibilitas fisik pelayanan publik ialah penyandang disabilitas daksa, netra, dan rungu wicara, serta grahita. Yang kelima, terkait komitmen pemerintah Bandung terlihat dari beberapa organisasi yang dibentuk pemerintah yang menaungi disabilitas, diantaranya ada DPW, PPDI, HWDI, dan organisasi disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya, seperti Gerakan Tunarungu dan Persatuan Tunanetra. Melalui organisasi tersebut memunculkan komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Bandung dan penyandang disabilitas dengan forum-forum diskusi yang sering diagendakan oleh pemerintah Kota Bandung, baik oleh Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Yang keenam adalah dalam pelaksanaannya, Pemkot sering mengundang untuk rapat berdiskusi bersama penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas biasanya hanya dilibatkan pada saat perencanaan, sedangkan pada tahap pelaksanaan pembangunan, mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam pengawasannya, sehingga tidak jarang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir adalah diketahui pula bahwa kaum difabel masih sangat kesulitan dalam mengakses berbagai tempat umum, seperti gedung perkantoran, serta angkutan umum. Kesulitan aksesibilitas ini terkait hambatan arsitektur di Kota Bandung itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan evaluasi pemanfaatan alat bantu untuk pelayanan penyandang disabilitas ditinjau dari fase hasil atau outcome, di mana yang pertama itu terkait dengan aspek kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Untuk indikatornya yaitu sebesar 88,33% dengan kategori sangat sesuai. Namun pada faktanya penerima manfaat keluarga ini masih dianggap kurang karena pada data jenis pekerjaan para penerima manfaat belum masuk ke balai. Sebagian besar adalah pengangguran atau tidak bekerja. Kemudian yang kedua itu terkait dengan aspek kemampuan memecahkan masalah, di mana untuk indikatornya yaitu sebesar 76,67% berkategori sesuai, yang dimana pada faktanya penerima manfaat dan keluarga masih membutuhkan bantuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan aspek menjalankan peran sosial, di mana untuk indikator kemampuannya yaitu sebesar 61,67% dengan kategori cukup sesuai. Meski demikian, dari hasil wawancara terhadap penerima manfaat dan keluarga penerima manfaat dijelaskan bahwa penerima manfaat masih kurang efektif dalam menjalankan peran sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Penyedia aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Penyedia aksesibilitas yang berbentuk fisik itu pertama ada aksesibilitas pada bangunan umum, ini disesuaikan dengan standar pemenuhan hak. Kemudian ada aksesibilitas pada jalan umum, kemudian ada aksesibilitas pada pertanaman dan pemakaman umum, kemudian ada aksesibilitas pada sarana keagamaan. Dan tentunya untuk aksesibilitas yang berbentuk non-fisik yaitu ada dua, di mana yang pertama ada pelayanan informasi, kemudian yang kedua ada pelayanan khusus. Negara atau pemerintah memiliki kewajiban dari menyediakan pelayanan aksesibilitas bagi warganya, karena pelayanan publik merupakan aksesibilitas serta hak yang harus didapatkan bagi penyandang disabilitas untuk keberlangsungan hidupnya. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai tindakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas.
yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda ini dibentuk mengingat angka penyandang disabilitas di Kota Bandung yang terhitung mencapai 5.000 jiwa. Namun pada kenyataannya, perda ini tidak berjalan dengan baik, di mana masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Karena dalam Kota Bandung sendiri, fasilitas publik yang tersedia tidak ramah bagi penyandang disabilitas, seperti gedung perkantoran, juga angkutan umum, yang diakibatkan arsitektur di Kota Bandung yang tidak mendukung bagi masyarakat penyandang disabilitas. Untuk itu, evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung dilakukan, baik itu evaluasi konteks, proses, dan outcome. Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam merealisasikan kota ramah disabilitas dan kota aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.